menjelaskan materi sejarah peminatan pada bab 1. Sejarah itu berasal dari dua bahasa. Yang pertama dari bahasa Arab, yaitu syajarotun. Yang kedua dari bahasa Yunani, yaitu historia. Lambang sejarah adalah pohon karena merupakan dari silsilah ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan pada masa lampau. Nah, sejarah itu adalah ilmu tentang manusia dan waktu. Jadi, sejarah itu berasal dari dua bahasa. Yang pertama dari bahasa Yunani, yaitu historia, dan yang kedua dari bahasa Arab, yaitu syajarotun. Menurut Kuntowijoyo, sejarah itu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial dan ilmu tentang sesuatu yang terinci dan tertentu. Peran manusia dalam sejarah contohnya seperti para tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Manusia dalam konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Yang pertama yaitu perkembangan, yang kedua kesinambungan, yaitu mewariskan kondisi. Yang ketiga persulangan, yaitu ilmu yang dapat berulang. Yang keempat pengulangan, yaitu fenomena yang dapat terjadi berulang kali. Kelima perubahan, yaitu membantu praktik baru yang berbeda dengan sebelumnya. Sejarah juga dapat disebut juga sebagai ilmu karena mempunyai objek dalam manusia dalam beraktivitas dan bereaksi dalam ruang dan waktu. Yang pertama, objek manusia dalam berkreasi dan beraktivitas dalam ruang dan waktu. Yang kedua, ada empiris yang bersandar pada pengalaman manusia, baik yang bersifat duniawi dan batiniah. Yang ketiga, metode berfungsi setelah gangguan penelitian, sesuatu berkesimpulan yang bersifat umum dan menyeluruh. Sejarah sebagai peristiwa objektif, yaitu suatu peristiwa sejarah yang harus didukung oleh fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Sejarah sebagai peristiwa penting, yaitu peristiwa sejarah yang harus memiliki arti penting terhadap ilmu pengetahuan. Sejarah sebagai kisah, yaitu bercerita mengenai peristiwa yang telah terjadi berdasarkan fakta-fakta. Sejarah sebagai seni, sejarah memerlukan intuisi dan imajinasi, melibatkan emosi, menggunakan gaya bahasa yang khas. Untuk aspek sejarah ada 3. Yang pertama A, masa lampau, yaitu titik tolak masa depan yang mengandung nilai dan moral. Yang kedua B, masa kini, dipahami dan dijadikan sebagai cermin menuju kemajuan. C, masa yang akan datang. Lalu yang kedua ada sejarah mencakup. Yang pertama, masa lalu dilukis berdasar urutan waktu dan kronologinya. Yang kedua berhubungan dengan sebab dan akibat. Yang ketiga, keberadaannya bersifat subjektif. Yang keempat, peristiwa menyangkut masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi manfaat mempelajari sejarah ialah sebagai panduan moral dan politik, Sarana mengenal bangsa sendiri dan bangsa lain, memperkokoh identitas negara, melatih berpikir diakronik dan sinkronik. Menurut Insinyur Soekarno, Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. sebelumnya mohon maaf untuk Bapak Ade Sumarna, salah satu anggota dari kelompok kami, yaitu Immanuel Alexander. Tidak bisa hadir di dalam presentasi ini karena kepentingan yang lain. Hanya bisa Hadir sebentar saja, namun dia tetap mengikuti kerja kelompok dan tidak mengerjakan tugas. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.